Di sini saya akan menjelaskan LKM tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tanggal pelaksanaan 26 Juni sampai dengan 29 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 10 sampai dengan jam 5 sore WIB. Jadwal pelaksanaan: 1. Menyiapkan alat dan bahan, 2. Mengerjakan kegiatan 1, 3. Mengerjakan kegiatan 2 pada Sabtu 26 Juni 2021. 4. Mengisi LKM pada Minggu 27 Juni 2021. 5. Membuat video presentasi Senin 28 Juni 2021. Dan yang terakhir, 6. Mengupload ke YouTube Selasa 29 Juni 2021. Tujuan dari kegiatan ini: 1. Menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. 2. Mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Dan 3. Menghitung taraf intensitas bunyi. Adapun alat dan bahannya yaitu tali kenur atau senar, bandel timbangan atau batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, dan aplikasi soundmeter. Prosedur kerja kegiatan 1. Menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm. Kemudian 3. Tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat diukur menggunakan busur. 4. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. 5. Catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. 6. Ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda yaitu 15 cm dan 20 cm. Kemudian 7. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch tersebut. Kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: soundmeter, sumber bunyi, dan penggaris. Soundmeter dapat di-download melalui Play Store di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar, misalnya dengungan TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca yang dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain sebagainya. 2. Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm. Kemudian ulangi langkah 2 dengan jarak yang berbeda, yaitu 20, 30, 40, dan 50 cm. Kemudian catat hasil pengukuran. Yang terakhir, hitung taraf intensitasnya. Hasil pengamatan kegiatan 1 dengan simpangan dan jumlah getaran yang sama tetapi panjang tali yang berbeda-beda. Panjang tali 10 cm menghasilkan waktu 7,2, periode 0,72, dan frekuensi 1,38. Panjang tali 15 cm dengan waktu 8,1, periode 0,81, dan frekuensi 1,23. Dan yang terakhir, panjang tali 20 cm dengan waktu 9,3 dan periode 0,93 dan frekuensi 1,07. Hasil pengamatan kegiatan 2 dengan jarak sumber bunyi, taraf intensitas, dan intensitas bunyi yang dihasilkan juga akan berbeda-beda. Kemudian diskusi 1. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Ini adalah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Warna orange merupakan panjang tali, kemudian yang biru periode, dan yang ungu frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah jika periode berbanding lurus dengan panjang tali, maka semakin besar periode jika semakin kecil frekuensinya. Karena periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau putaran penuh, sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan, sehingga hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi saling berhubungan. Ketiga, ini adalah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi pada hasil pengamatan kegiatan 1. Yang warna orange merupakan sudut simpangan, yang biru merupakan periode, dan yang ungu merupakan frekuensi.
Hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi yaitu saling berhubungan karena sudut simpangan awal mempengaruhi pertambahan periode ayunan apabila sudut yang disimpangkan tidak relatif kecil. Jadi besarnya nilai periode rata-rata ayunan bertambah dengan semakin besarnya nilai sudut simpangan awal. 5. Diketahui panjang tali L 90 cm sama dengan 0,9 meter dengan massa 200 gram dan gravitasi 10 m/s². Yang ditanyakan yaitu frekuensi dan periode bandul. Jawab yang pertama yaitu frekuensi dengan rumus 1/2pi dikali akar G per L. 1/2 kali pi-nya kita ambil yang 3,14, kemudian kita langsung masukkan kali akar 10/0,9 menghasilkan 0,4995 Hz. Kemudian kita cari periode T sama dengan 2pi kali akar L per G. 2 kali pi, pi-nya kita ambil yang 3,14 dikali akar 0,9/10 menghasilkan 1,884 sekon. Jadi didapat frekuensinya adalah 0,4995 Hz dan periodenya adalah 1,884 sekon. Kemudian 6. Pada hasil pengamatan kegiatan 2 ini merupakan grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Yang warna orange merupakan jarak sumber bunyi dan yang warna biru merupakan intensitas bunyi. 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi yaitu jika jarak sumber bunyi semakin besar, maka nilai intensitas bunyinya yang dihasilkan akan semakin kecil atau rendah. 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan gelombang bunyi yang dimulai dari sebuah getaran, sedangkan bising atau noisy umumnya didefinisikan sebagai bunyi yang tidak diinginkan dan juga dapat menyebabkan polusi lingkungan. Sumber bunyi yang dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising seperti suara mesin kendaraan. Jika mesin kendaraan dinyalakan, maka piston di dalamnya akan bergerak dan bergesekan dengan mesin. Gesekan ini menghasilkan getaran yang akhirnya menimbulkan suara, sehingga suara atau bunyi tersebut dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang termasuk dalam kategori bising di lingkungan sekitar saya seperti suara kendaraan knalpot yang melaju dengan sangat cepat dan suara yang sedang memotong kayu dengan intensitas bunyinya kemungkinan 83 desibel ke atas. Bahaya kebisingan tersebut bagi manusia yaitu bisa terjadi gangguan pendengaran, rasa tidak nyaman dan merasakan kecemasan, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, serta dapat mempengaruhi psikologis dan juga fisiologinya. 10. Diketahui intensitas bunyinya I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 W per m², intensitas ambang batasnya I0 sama dengan 10 pangkat min 12 W per m², dan mesin jahit N15 mesin jahit. Yang ditanyakan, tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Jawab, kita cari taraf intensitas sebuah mesin jahit terlebih dulu dengan rumus TI0 sama dengan 10 log kali I per I0 menghasilkan 30 plus 10 log 2. Kemudian kita cari taraf intensitas 15 mesin jahit dengan rumus TIN sama dengan TI0 plus 10 log N. TI0 tadi sudah diketahui 30 plus log 10 log 30 plus 10 log 2 ditambah 10 log 15 kemudian menghasilkan 60 desibel.
Jadi, besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama adalah 60 desibel. Berdasarkan seluruh kegiatan yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin besar periode, juga semakin kecil frekuensinya. Sedangkan hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi yaitu saling berhubungan, karena sudut simpangan awal mempengaruhi pertambahan periode ayunan apabila sudut yang disimpangkan tidak relatif kecil. Jadi, besarnya nilai periode rata-rata ayunan bertambah dengan semakin besarnya nilai sudut simpangan awal. Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan gelombang bunyi yang dimulai dari sebuah getaran yang memiliki hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi, yaitu jika jarak sumber bunyi semakin besar, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Arti dari bising atau noisy adalah sebagai bunyi yang tidak diinginkan dan juga dapat menyebabkan polusi lingkungan, contohnya seperti suara knalpot kendaraan. Sekian presentasi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.